Edi Rahmayadi sentil balik Bobby soal jalan rusak ya, dan jawaban si Edi Rahmayadi di situ adalah jalannya ini jalan pusat, jalan nasional adalah jalan Mulyono ya, aja atau jalannya Jokowi di situ. Inilah ya menurut saya pribadi kena tamparan begitu kan ya. Inginnya sih ya si Bobby ini ingin mengkritik ya kepemimpinan dari seorang Edi Rahmayadi. Tapi pada kenyataannya adalah ya Edi Rahmayadi menjawab sentilan itu begitu. Ini jalannya Mulyono, tanggung jawab Mulyono karena ini adalah jalan nasional. Pada kenyataannya ya diam. Si Bobby di situ diam begitu. Diam tanpa arah ya. Ketika yel-yel mulai dimunculkan ya soal Clara di situ begitu kan sampai menjadi trending topik di Twitter atau di X ya. Menandakan ada sesuatu hal yang kemudian uji nyali begitu kan. Walaupun banyak partai Kim Plus ya yang kemudian mendukung seorang Bobby, saya rasa belum mampu mengalahkan Edi Rahmayadi. Kenapa? Edi Rahmayadi di situ licin orangnya. Dalam artian bahwa mereka cukup dipercaya oleh masyarakat. Dan sekarang kita lihat saja dengan adanya akun Fufu Fafa, dengan adanya Mulyono begitu kan ya, orang akan mengetahui ya itu aja mereka. Ditambah lagi ya seorang Jokowi mengatakan bahwa IKN ini bukan proyek presiden, tapi adalah kesepakatan masalah seluruh masyarakat Indonesia. Ini kan gimana logikanya? Artinya apa? Artinya masyarakat akan melihat begitu kan. Yang namanya Trah Mulyono mungkin tidak akan dipilih lagi. Kita lihat saja realitasnya begitu. Saya kira banyak pandangan yang kemudian kita lihat bahwa seorang dari Edi Rahmayadi untuk menangkan kontestasi ini begitu ya. Edi Rahmayadi didukung oleh Partai Gelora ya, Partai PDIP, Partai Hanora dan sebagainya begitu, Partai Umat dan sebagainya. Ini salah satu ya dari secara hitung-hitungan bahwa strategi politiknya saya kira Edi Rahmayadi masih di atas angin dibandingkan dengan seorang Bobby. Tapi pemilih dari beberapa partai yang ada, Bobby itu sudah setidaknya begitu kan dari dari suara kalau digabungkan dengan partai pendukung maka Bobby itu mendapatkan 5 juta begitu dibandingkan dengan seorang Edi Rahmayadi hanya mendapatkan 1 juta. Inilah saya kira politik itu tidak bisa dihitung di angka secara nasional lalu kemudian disandingkan dengan pilpres pilgub begitu, itu tidak bisa. Artinya bukan tidak mungkin ya si Bobby itu akan keok pada akhirnya. Kita akan buktikan aja nanti. Makanya dengan adanya situasi seperti ini saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa Edi Rahmayadi akan memenangkan kontestasi ya di Sumut ini. Makanya Trah Mulyono akan jungkir balik di situ begitu. Maka salah satu calon gubernur Sumatera Utara ini ya Edi Rahmayadi juga membalas bagaimana sentilan Bobi Nasution soal kondisi jalan di Sumut ya yang masih banyak yang dikatakan rusak begitu kan. Meskipun anggarannya besar digelontorkan tapi tidak selesai-selesai ya. Lantaran itulah yang kemudian ya Edi Rahmayadi menjawab ya, itu jalan yang disampaikan si Bobby itu adalah jalan nasional. Ya jalan nasionalis itu adalah jalannya Mulyono. Kan salah data begitu kan ya. Ingin mengkritik sih sebenarnya ya. Makanya tidak semua jalan di daerah itu adalah tanggung jawab daerah, tapi ada juga begitu kan yang ditanggung oleh pusat secara nasional. Makanya ya Pak Edi juga mengatakan jalan rusak yang disinggung oleh Bobby ya bukan jalan provinsi ya, melainkan jalan nasional yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat ya. Akhirnya apa? Si Bobby tidak bisa berkata apa-apa begitu kan. Ya, coba kita lihat saja bagaimana seorang Gibran dulu ketika debat dengan Pak Mahfud begitu kan ya. Begini-begini, mau cari jabatan sana sini begitu kan. Mau cari jawaban sana sini, tapi pada ujung-ujungnya kan dia nyinyirin seorang seorang Pak Mahfud begitu. Pak Mahfud itu sudah sekelas profesor. Artinya apa? Artinya sekelas profesor itu begitu kan ya. Saya kira berbasiskan data begitu. Ya malunya si Bobby begitu kan ya. Saya kira malunya sampai ke ubun-ubun begitu ya. Ketika Edi Rahmayadi di situ memberikan ya tamparan keras, memberikan sindiran balik dan menyentil balik kepada seorang Bobby.
Dan tidak hanya itu, Mbah Edi yang berpasangan dengan Hasan Basri ini di di Sumut, ya mereka mendapatkan nomor urut 2 ya. Edi juga menuturkan bahwa pekerjaan ya pada periode sebelumnya yang dilakukan Edi Rahmayadi itu masih belum selesai begitu kan ya, bersama dengan Ijek. Makanya saya ini ingin mencari calon lagi untuk menyelesaikan itu, kata si Edi Rahmayadi. Makanya dalam hal ini untuk menyikapi politik secara nasional, politik ya yang dicerna oleh masyarakat, nampaknya kata-kata Pak Edi inilah yang kemudian gampang dicerna oleh masyarakat dibandingkan dengan si Bobby yang kemudian muter-muter sana sini begitu kan. Ya inilah politik begitu kan ya, mau bagaimana lagi di situ. Makanya dengan adanya seperti ini banyak yang kemudian dilontarkan oleh si Bobby begitu kan, sangat serius sekali menyentil Pak Edi di situ begitu ya. Dengan anggaran 2,7 triliun saya kira sampai jabatan 5 tahun saya kira tidak selesai begitu, dalam artian kalau toh pada itu yang dikritik begitu kan. Maka jalan nasional itu adalah ya di situ begitu tanggung jawab oleh masyarakat ya. Sekarang kita kembali kepada masyarakat Sumut. Mau pilih yang mana ya pemimpin kita? Mau pemilih Edi Rahmayadi? Silakan. Mau pilih Bobby ya silakan begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya sekarang ini kita lihat saja begitu. Ya tergantung dari masyarakat mau milih yang mana. Silakan begitu. Tapi memilih secara logika, memilih secara realistis. Karena memilih pemimpin itu bukan soal karena dikasih uang, tapi karena ingin bagaimana pemimpin itu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, memberikan perlindungan, bagaimana angka kemiskinan begitu kan bisa di manage begitu kan untuk bisa selesai. Tapi saya kira sekarang ini kan berbeda begitu, justru memelihara kemiskinan. Rugi dong begitu kan ya. Jadi saya kira kritikan-kritikan dari Pak Edi sangat luar biasa begitu, menjadi blunder lah kepada seorang Bobby Nasution sebagai menantu dari seorang Mulyono. Nah saat kampanye mulai begitu kan ya, Bobby mengatakan inilah keluarga Mulyono, inilah keluarga besar Mulyono. Nampaknya kita tahu bahwa nama Mulyono kan sudah tahu, banyak yang kecewa kepada seorang Mulyono begitu kan ya. Nampaknya saya berpikir bahwa ya apa yang kemudian disampaikan oleh Edi Rahmayadi ini menjadi cukup tamparan keras ya kepada keluarga Mulyono begitu kan ya. Dan bahkan tidak hanya itu, Kaisang pun pakai ya tulisan Putra Mulyono di situ. Saya kira inilah yang kemudian ke depan begitu kan ya, untuk menjadi pemimpin itu adalah harus menjadi pemimpin yang amanah ya, memilih itu begitu salah satunya ya. Yang kedua adalah ya pemimpin-pemimpin yang kemudian melakukan dinasti politik jangan dipilih mereka, siapapun orangnya. Karena dinasti politik itu sangat kental sekali begitu kan. Mau apa keluarganya, mau ini keluarganya, mau itu keluarganya, semuanya serba keluarganya. Ya karena semua dipreteli begitu kan ya. Kapan mau maju bangsa kita, negara kita, kalau semuanya ada keluarga. Inilah yang sebagai anak muda, sebagai rakyat kecil memberikan peringatan kepada pemimpin-pemimpin kita, siapapun itu begitu kan ya, harus mensejahterakan rakyatnya sesuai dengan visi misi yang ada begitu kan. Bukan lagi tiba-tiba mau nyalon datang, setelah jadi pergi mereka, 5 tahun lagi datang lagi bawa bawa bansos ya, bawa ini bawa itu dan sebagainya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.